Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi System Development Life Cycle yang akan dipresentasikan oleh saya, Mahdi, dan Adiasa, dan juga Renald. Pertama-tama kita akan menjelaskan apa itu System Development Life Cycle. System Development Life Cycle yaitu proses pengembangan sistem informasi baru yang sering disebut juga dengan SDLC atau System Development Life Cycle. Pada dasarnya mencakup proses sistematis perencanaan, perancangan, dan pembuatan sistem informasi untuk organisasi. Untuk proyek pengembangan sistem yang kompleks, misalnya ERP, seringkali lebih baik memiliki struktur yang terstruktur, metodologi untuk menghindari kecelakaan, dan mengordinasikan tugas desain dan pengembangan dengan benar di antara anggota tim pengembangan sistem yang besar. SDLC menggunakan pendekatan sistem untuk pemecahan masalah yang pada dasarnya menyatakan bahwa masalah kompleks perlu dipecah menjadi masalah yang lebih kecil, yang dapat dikelola menggunakan hierarki sistem dan kemudian mengembangkan solusi untuk setiap masalah dalam hierarki. Pendekatan terstruktur atau bertahap dirancang untuk menangkap masalah pada tahap awal sebelum menjadi masalah risiko utama untuk proses implementasi sistem. Proses SDLC membutuhkan keterampilan pemecahan masalah teknis dan non-teknis. Oleh karena itu, tim pengembang harus memahami teknologi serta proses bisnis, budaya, dan orang-orang organisasi. Misalnya, komponen sistem SDM harus menangkap kebijakan organisasi tentang kesehatan, tunjangan perawatan, dan pensiun, dan proses pemotongan premi dari cek gaji. Setiap organisasi akan memiliki beberapa variasi yang perlu ditangkap dan diproses secara akurat oleh sistem baru. Dan tim pengembangan harus terdiri orang-orang dengan beragam keterampilan TI dan bisnis agar proyek berhasil. Tradisional SDLC. Di gambar berikut terdapat SDLC yang terdiri dari tugas-tugas yang dibagi menjadi fase atau tahapan yang seperti maintain, investigate, analysis, implement, dan design. Itu merupakan tahapan-tahapan untuk tradisional SDLC. Yang pertama yaitu tahapan perencanaan atau investigate. Pada tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem informasi apa yang akan dikembangkan, sasaran-sasaran yang ingin dicapai, jangka waktu pelaksanaan, serta mempertimbangkan dana yang tersedia dan siapa yang melaksanakan. Tahap perencanaan menjadi penting karena yang pertama, permasalahan didefinisikan akan diidentifikasikan secara rinci. Yang kedua, pembangunan SI harus diarahkan pada peningkatan keunggulan kompetitif. Ketiga, perubahan aliran informasi akan terjadi secara besar-besaran di dalam organisasi. Yang keempat, implementasi teknologi komputer akan membawa dampak bagi tenaga kerja di dalam organisasi. Keuntungan sendiri dalam tahap perencanaan yaitu yang pertama, meningkatkan komunikasi antara manajer, pemakai, dan pembuat. Yang kedua, meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. Yang ketiga, mendukung komunikasi untuk pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun departemen. Yang keempat, mendukung proses evaluasi. Yang kelima, memungkinkan para manajer untuk mengelola pembangunan sistem jangka panjang. Yang kedua yaitu ada tahap analisis atau analyze. Tahap analisis sistem merupakan kegiatan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Yang pertama dalam tahap analisis yaitu membuat laporan. Laporan sangat perlu dibuat sebagai dokumentasi dari penelitian. Tujuan utamanya adalah sebagai bukti secara tertulis tentang hasil analisa yang sudah dilakukan. Menurut McLeod, terdapat 6 dimensi kelayakan, yaitu 1, kelayakan teknis,
analisis hardware, software, dan organisasi. Lalu ada pengembalian teknis, yaitu analisis manfaat dan potensi pengembalian. Yang ketiga, pengembalian non-ekonomis, yaitu analisi manfaat dan pengembalian tidak dapat diukur secara finansial. Hukum dan etika, yaitu analisis batasan hukum, etika, dan kultur. Lalu yang kelima, operasional, yaitu analisis penerapan atau implementasi sistem. Yang terakhir, jadwal, yaitu analisis batasan waktu penyusunan sistem. Lalu ada menilai kelayakan proyek. Dalam kelayakan proyek ini terdapat kelayakan yang harus dinilai, yaitu terdapat kelayakan operasional yang menyangkut apakah secara operasional sistem yang baru dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia yang tersedia pemeliharaan serta efisiensi dan efektivitas sistem baru. Yang kedua yaitu kelayakan teknis, menyangkut apakah hardware atau software yang akan dikembangkan tersedia, jadwal pelaksanaan serta sistem keamanan data. Lalu yang ketiga, kelayakan ekonomis, yaitu menyangkut biaya untuk membuat dan menjalankan sistem baru serta keuntungannya yang akan diperoleh dari sistem tersebut. Studi kelayakan juga harus dilakukan terhadap faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu kelayakan organisasi. Yang kedua itu memilih kelompok bisnis atau pasar sasaran mana yang akan menjadi tujuan. Penetrasi produk yang akan dipasarkan. Yang ketiga, melihat kemungkinan-kemungkinan permodalan. Lalu yang keempat, tingkat kompetisi produk harus dapat dideteksi dengan baik. Lalu yang kelima, lingkungan operasional sistem. Dan yang keenam adalah sistem harga. Materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, yaitu Adiasa. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan, yaitu mengenai requirement analysis. Untuk menyusun analisis kebutuhan merupakan lanjutan yang bisa dilakukan sesudah studi kelayakan, tetapi bisa juga dilakukan setelah proposal disetujui dan kontrak disepakati. Berikut adalah jenis-jenis requirement. Yang pertama adalah business requirement, yang kedua adalah stakeholder requirement, yang ketiga adalah end user requirement, keempat system requirement, dan kelima adalah software requirement. Berikutnya adalah tahap desain. Beberapa hal yang dilakukan dalam tahap desain sistem adalah pemodelan sistem, terus selanjutnya adalah desain basis data, terus selanjutnya lagi adalah desain aplikasi, terus keempat adalah desain perangkat keras atau jaringan, kelima desain antarmuka, dan keenam adalah deskripsi. Selanjutnya sistem informasi yang terkomputerisasi setidaknya terdiri dari yang pertama adalah hardware, terdiri dari komponen input, proses, output, dan jaringan. Yang kedua adalah software, terdiri dari sistem operasi, utilitas, dan aplikasi. Yang ketiga adalah data, mencakup struktur data, keamanan, dan integritas data. Yang keempat adalah prosedur seperti dokumentasi, prosedur sistem, buku petunjuk, dan buku petunjuk operasional dan teknis. Yang kelima adalah manusia, pihak yang terlibat dalam penggunaan sistem informasi. Selanjutnya adalah tahap implementasi. Sebelum implementasi, lakukanlah persiapan secara matang mengenai perangkat keras, perangkat lunak, ruangan, dan fasilitas daya pendukung lainnya. Beberapa hal yang juga penting diperhatikan dalam implementasi adalah konversi atau biasanya diperlukan dari sistem lama ke sistem yang baru. Yang kedua adalah pelatihan, yaitu pelatihan secara menyeluruh untuk setiap pihak yang menggunakan. Yang ketiga adalah testing penerimaan. Lakukan testing selama periode tertentu sebagai proses pembelajaran. Ada 4 pendekatan dasar untuk menghentikan sistem lama dan beralih ke sistem baru. Raymond McLeod sebagai berikut. Yang pertama adalah percontohan. Pemakaian sistem lama melihat dulu sebelum memutuskan beralih ke sistem baru. Yang kedua adalah serentak, yaitu sistem lama diberhentikan secara langsung dan diganti dengan sistem baru. Yang ketiga adalah bertahap, yaitu sistem yang baru digunakan sebagian beriringan dengan sistem yang baru. Yang keempat adalah paralel,
yaitu sistem lama dipertahankan sementara sistem baru mulai dioperasikan. Jika sistem baru telah beroperasi secara penuh dan teruji kebenarannya, maka sistem lama dilepas. Berikutnya adalah tahap pemeliharaan sistem. Tahapan pemeliharaan sistem mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan. Beberapa hal yang harus dilakukan adalah pemantauan pengoperasian, terus antisipasi gangguan kecil atau bug, terus lakukanlah penyempurnaan, antisipasi faktor-faktor luar, virus, kerusakan atau kehilangan data, sistem diakses oleh pihak luar. Selanjutnya adalah Rapid SDLC. Rapid SDLC ini adalah suatu proses pendekatan SDLC yang lebih cepat dan juga jalan pintas untuk mengurangi biaya mahal dan proses yang berlangsung. Saat proses yang berlangsung. Rapid SDLC ada salah satu pendekatan yang cepat adalah pembuatan prototipe seperti gambar 4/3. Pendekatan ini tidak melalui fase analisis dan desain, namun mengimplementasikan kerangka atau prototipe dari sistem aktual dengan fokus pada input dan output. Berikut macam-macam Rapid SDLC. Yang pertama adalah sandbox ERP, yaitu mereplikasi fungsionalitas untuk mendapatkan umpan balik sebelum menerapkan sistem skala penuh. Yang kedua adalah EUD, yaitu End User Development, memungkinkan pengguna akhir membuat aplikasi mereka sendiri. Dalam proses ini, pengguna dilatih oleh staf IT atau profesional pelatih untuk mengembangkan aplikasi yang disesuaikan. ERP Implementation Lifecycle. Reviewing across ERP Implementation Lifecycle, yaitu adalah model implementasi sistem memiliki satu siklus hidup yang terdiri dari 4 fase, yaitu adaptasi, mirip dengan sistem. Yang kedua adalah penerimaan, adalah di mana kebutuhan pengguna dianalisis dan diterima oleh tim sebelum melanjutkan ke desain dan implementasi. Yang ketiga adalah rutinisasi, adalah tempat sistem ERP baik proses bisnis disesuaikan atau diubah untuk mengasimilasi sistem dalam organisasi. Yang keempat adalah infus, dimulai di tempat yang berulang masalah untuk diperbaiki dan fitur baru dicari untuk siklus hidup implementasi berikutnya. ERP Implementation Plan. ERP Implementation Plan digunakan untuk membuat peta jalan atau cetak biru untuk memenuhi biaya, ruang lingkup, dan kendala waktu pelaksanaan. Kesesuaian rencana implementasi tergantung sebagian pada proyek, perusahaan, dan alasan pelaksanaannya. Berikut adalah 3 pilihan rencana implementasi utama. Yang pertama adalah komprehensif. Rencana integrasi ERP yang komprehensif adalah yang paling mahal, panjang, dan pendekatan yang paling mahal. Ini melibatkan implementasi fungsionalitas penuh dari perangkat lunak ERP selain modul khusus industri. Menerapkan fungsionalitas penuh membutuhkan rekayasa ulang proses bisnis tingkat tinggi dan perubahan sistem besar dalam proses bisnis dan kostumisasi sistem warisan. Yang kedua adalah middle of the road. Middle of the road ERP implementation melibatkan beberapa perubahan dalam modul inti ERP dan sejumlah besar BPR. Pendekatan middle of the road ini tidak semahal pendekatan komprehensif atau sesederhana pendekatan vanilla. Berikutnya yang selanjutnya dijelaskan oleh teman kami yaitu Renal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari lanjutannya, yaitu yang ketiga, yaitu vanilla. Rencana implementasi ERP vanilla menggunakan fungsionalitas inti ERP dan mengeksploitasi proses bisnis praktik terbaik yang dibangun ke dalam perangkat lunak.
Perusahaan yang mengikuti implementasi vanilla harus menyelaraskan proses bisnis mereka dengan sistem ERP daripada memodifikasi perangkat lunak dengan menghilangkan atau meminimalkan BPR yang diperlukan. Biaya proyek dan waktu yang dibutuhkan untuk implementasi diminimalkan. ERP Implementation Methodology. Metodologi mengacu pada pendekatan sistematis untuk memecahkan masalah bisnis. Metodologi ERP dibangun di atas teori bahwa suatu perusahaan dapat memaksimalkan pengembaliannya dengan memaksimalkan pemanfaatan pasokan sumber dayanya yang tetap. Ada banyak metodologi atau pendekatan berbasis vendor yang menggunakan SDLC ERP tradisional atau Rapid ERP Lifecycle. Misal, solusi total, fast track, rapid, accelerate SAP atau ASAP, dan metodologi integrasi bisnis. Metodologi SDLC ERP tradisional menyelesaikan satu tahap pada satu waktu dan memerlukan persetujuan tonggak formal sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Rapid SDLC ERP setelah perusahaan berkomitmen untuk implementasi, karyawan diberdayakan untuk membuat keputusan agar proyek tetap berjalan maju. Mereka juga memungkinkan fleksibilitas dan loop umpan balik yang lebih cepat untuk mengakomodasi koreksi yang cepat, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4/4. Saya akan menjelaskan tentang tradisional ERP life cycle. Tradisional ERP life cycle mencakup tahapan utama berikut. Yang pertama, lingkup dan tahap komitmen, 2 tahap analisis dan desain, 3 tahap akuisisi dan pengembangan, 4 tahap implementasi, dan 5 tahap operasi. Rapid ERP Life Cycle. Rapid ERP Life Cycle mencakup tahapan utama berikut, yaitu yang pertama lingkup dan komitmen, 2 analisis dan desain, 3 akuisisi dan pengembangan, yang keempat go live yang isinya testing, conversion, dan training, dan yang terakhir operasi. Dan berikutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari ERP Lifecycle dengan SDLC. Yang pertama dari tujuannya, SDLC memiliki tujuan mengembangkan sistem baru untuk mendukung persyaratan organisasi. Sedangkan ERP Lifecycle memiliki tujuan menerapkan sistem paket untuk mendukung persyaratan organisasi. Setelah itu, analisis. SDLC mengevaluasi kebutuhan pengguna melalui observasi dan wawancara, dan membuat spesifikasi sistem. Sedangkan ERP Lifecycle menganalisis vendor dan mengevaluasi perubahan proses bisnis karena implementasi. Di bagian desain, SDLC mengembangkan arsitektur sistem baru antarmuka pengguna dan alat pelaporan. Sedangkan ERP Lifecycle, instalasi dan rencana kustomisasi perangkat lunak ERP, konversi data, dan strategi manajemen perubahan. Dalam implementation atau penerapan, SDLC memperoleh perangkat keras, perangkat lunak, mengembangkan aplikasi, instalasi, pengujian, pelatihan, dan konversi. Sedangkan dalam ERP Lifecycle, konversi go live atau pelepasan sistem ke pengguna, pelatihan, dan dukungan. Di dalam konsultan role atau peran konsultan, SDLC yaitu dukungan teknis terutama selama desain dan implementasi. Sedangkan ERP Lifecycle, manajemen perubahan proses, dan dukungan teknis dari awal hingga akhir. Dan dalam end user role, SDLC yaitu kelompok fokus memberikan masukan selama berbagai tahap dengan sebagian besar keterlibatan selama tahap implementasi. Sedangkan ERP Lifecycle, beberapa kelompok seperti UKM, penggunaan tingkat lanjut, dan penggunaan layanan mandiri adalah bagian dari tim implementasi
dengan keterlibatan berkelanjutan. Satu yang terakhir, dalam operasi SDLC memelihara, memperbarui, dan memberikan dukungan teknis. Sedangkan dalam ERP Lifecycle, maintenance update, upgrade, dan monitor change management strategi. Itu saja yang bisa kami jelaskan dalam materi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.